Belly Roadshow. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu untuk khususnya teman-teman di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yuk kita baca yuk. Cara daftar BLT UMKM online hingga Desember 2020 dan syaratnya. Yo. Pendaftaran BLT UMKM masih bisa dilakukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum mendapat bantuan presiden senilai 2,4 juta. Tahap pertama realisasi BLT UMKM telah mencapai hampir 100% dengan total dana yang disalurkan 21.861 triliun atau setara dengan 99,41% hingga 6 Oktober 2020. Penyaluran tahap berikutnya ditargetkan untuk 3 juta pelaku usaha mikro hingga akhir tahun 2020, sehingga program ini menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, bagi yang belum mendapatkan BLT, ia menghimbau mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat atau lembaga pengusul lainnya, termasuk koperasi. Pendaftaran di masing-masing Dinas Koperasi dan UMKM bisa dilakukan secara online atau dengan datang langsung ke kantor dinas pada jam kerja. Nah, cara daftar BLT UMKM untuk UMKM yang berada di wilayah Yogyakarta. Nah, ini teman-teman Yogyakarta misalnya ya, bisa melakukan pendaftaran online melalui situs web Sibakul Jogja ya, .jogjaprof.go.id, nanti Bang Beli taruh linknya ya. Dan mengisi data UMKM yang terdampak COVID. Pendaftaran juga masih dibuka bagi pelaku UMKM yang berada di Kota Malang. Nah, ini dia nih, Kota Malang, Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang meminta pelaku UMKM di wilayahnya untuk segera mendaftarkan usaha mereka dalam program Banpres Produktif. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan bahwa pendaftaran peserta Banpres Produktif usaha mikro tersebut diperpanjang hingga 30 November. Wow, masih lumayan ya, ada 1 bulan lagi. Wahyu menjelaskan pada tahap pertama terdapat kurang lebih sebanyak 8.000 UMKM di Kota Malang yang telah mendaftarkan diri secara mandiri maupun melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sementara untuk penambahan peserta Banpres Produktif usaha mikro tersebut pada masa perpanjangan hingga 30 November, lanjut Wahyu, diharapkan lebih dari 1.000 UMKM di Kota Malang yang bisa mendaftar. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengharapkan UMKM yang belum mendapatkan bantuan untuk segera mendaftarkan diri karena bantuan yang diberikan tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19. Bantuan tersebut dikhususkan bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh. Bantuan dari perbankan, pemerintah menargetkan bantuan tersebut bisa disalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia hingga akhir tahun. Menurut Dinkop UMKM Jateng, efek BLT UMKM ini membuat pendaftaran izin usaha menjadi salah satu syarat pengajuan Banpres meningkat. Hingga 13 Oktober 2020, sebanyak 19 UMKM berkonsultasi untuk mendaftarkan izin usaha baik melalui online maupun offline. Izin usaha juga digunakan sebagai syarat pengajuan izin edar. Nah, iya benar ya. Sebagai syarat pelaku usaha menjadi binaan pemerintah dan sebagai identitas usaha. Nah, untuk izin usaha di wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, bisa langsung datang ke Dinkop Jateng ya, kantor Dinkop Jateng, Jalan Setiabudi nomor 192 Banyumanik, Semarang, atau bisa juga melalui online dengan menghubungi nomor nanti Bang Billy kasih ya di deskripsi buat teman-teman Jawa Tengah yang mau mengajukan izin usaha. Oke? Nah, ini ada syarat daftar BLT UMKM ya. Ini penting buat teman-teman semuanya. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat BLT UMKM tersebut adalah sebagai berikut. 1, udah pasti ya, WNI, warga negara Indonesia. 2, harus memiliki KTP, nomor induk kependudukan ya. Memiliki usaha mikro. 4, bukan aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta pegawai BUMN. 5, tidak sedang menerima kredit
atau pembiayaan dari perbankan Dana KUR. 6. Bagi pelaku UMKM yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha SKU. Ya, jadi jangan khawatir kalau teman-teman KTP-nya beda di tempat usahanya, bisa hanya melampirkan keterangan ya, ditambah surat keterangan usaha aja. Jika usaha Anda memenuhi persyaratan di atas, maka berikut terdapat 2 cara untuk mendapatkan bantuan UMKM ini. Pertama, diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro, antara lain dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Lalu koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdapat di OJK. Kedua, pelaku usaha harus melengkapi data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, tadi nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon. Nah, ini dia BLT UMKM direncanakan lanjut pada tahun depan. Wow, mantap ya. Kementerian Koperasi dan UMKM berharap program bantuan Presiden Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat dilanjutkan pada tahun 2021. Ya, programnya direncanakan akan dilanjutkan pada tahun depan, ujar Deputi Bidang Rekonstruksi Usaha Kemenkop UKM Edi Satria dalam diskusi daring di Jakarta. Menurut Edi, harapannya masih banyak pelaku usaha mikro yang terdampak, masih bisa nanti diproses pada tahun depan. Meningkat penyaluran Banpres Produktif pada tahun ini sudah hampir selesai. Dalam paparannya, Deputi Bidang Rekonstruksi Usaha Kemenkop UMKM menyampaikan bahwa tujuan dari Banpres Produktif ini adalah untuk menjadi tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro agar tetap berjalan di tengah pandemi. Selain itu, Banpres Produktif ini juga membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran selama terjadi pandemi COVID-19. Syarat untuk memperoleh Banpres ini juga terbilang mudah dan sederhana, antara lain warga negara Indonesia, memiliki nomor induk kependudukan, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dan dari pengusul lampirannya, dan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi di perbankan. Waktu pelaksanaan Banpres Produktif untuk usaha mikro untuk tahun ini berlangsung dari 17 Agustus 2020 sampai 31 Desember 2020. Wow, mantap. Oke, itu dia teman-teman ya, terkhusus di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya, Kota Malang, Yogyakarta ya. Semoga bermanfaat informasinya ya. Bang Billy akan terus update. Selalu dukung channel Bang Billy dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng. Oke teman-teman, thank you atensinya. Semoga bermanfaat. Bang Billy pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.